Inilah hidup kami, seringkali kita tidak mampu berpikir lagi buat hidup kita, saudara. Pikiran kita sudah buntu dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Tapi sesuai dengan ujian ini, marilah pagi ini kita serahkan hidup kita. Kita bawa hati kita. Ungkapkan kerinduanmu, saudara. Minta supaya Dia sendiri menolongmu untuk bisa melihat hidupmu dengan cara yang benar. Tuhan, kami gak mampu menganalisa apa yang terjadi buat hidup kami. Kami sudah capek, kami letih, kami bingung dengan hidup kami. Tuhan, ini hidup kami, Tuhan. Tolong kami untuk kami bisa melihat hidup kami seperti Engkau lihat hidup kami, Tuhan. Roh Kudus, tolong firman-Mu untuk menolong kami, itu bisa melihat dengan cara pandang yang benar hidup kami, Tuhan. Yang satu kami tahu, Engkau itu tetap mengasihi. Engkau tak pernah berubah. Engkau yang terindah buat hidup kami. Bapak, kami sungguh serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Roh Kudus, pakai hamba-Mu untuk setiap hal yang disampaikan itu boleh benar-benar menjadi suara buat setiap kami secara pribadi, supaya kami bisa menang atas segala hal yang sedang kami hadapi. Kami serahkan waktu ini, kami serahkan hidup kami serahkan hati kami. Hanya di dalam nama Yesus kita semua percaya, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Selamat pagi. Pagi menjelang siang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, gak disangka loh, nanti tinggal berapa bulan lagi. Sekarang masuk bulan kelima, nanti bulan 11 paling enggak ya 5-6 bulan lagi kita udah gak di sini loh. Sadar gak sih kita udah gak di sini lagi loh. Kita perlu sadari kenapa? Supaya kita benar-benar bisa bersyukur, ya. Bukan cuma bersyukur, supaya kita sadar kita juga perlu mendoakan. Amin. Jangan bilang, wah ini kan tugasnya Pak Budi Setiawan, penatua, Pak Billy, tugasnya Pak Leo Hadi yang duduk di depan, itu tugasnya mereka nih. Pak Lukito, ya Pak Tomis, ya. Enggak, ini tugas kita semua. Amin. Bilang kiri kanan tugas lu juga nih, ya. Tugasnya ngapain, ya? Yang pasti kita harus dukung dalam doa. Amin. Ya, supaya semuanya berjalan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Kepingin gak sih Natalan tahun ini ada di tempat yang baru? Amin. Sering-sering lah main ke TB Cakung, kalau belum pernah main ya lihat tuh, ya, yang lagi dibangun. Terus bayangkan, gua nanti di sana tuh, ya kan gitu ya. Doakan, ya. Doakan secara pribadi sambil ngantar anak sambil doain. Doain itu Pak yang bekerja di sana, ya. Jadi jangan cuma ngantar anak mau ngeluh, ini dasar gara-gara pembangunan jadi macet. Jangan dong ya, ini ada Pak Heri ya. Jadi doakan ya, supaya semua yang bekerja terlindungi dan selesai tepat pada waktunya. Mau Bapak Ibu Saudara? Bilang amin ya, janji. Oke, hari ini hari apa? Minggu, bukan hari Minggu. Hari ini adalah 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus dan 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu hari Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Maklumlah kita jarang-jarang menyebut ini ya. Itu hari pencurahan Roh Kudus. Wih, makanya saya kasih judul hari ini Be Filled with the Holy Spirit. Wah, menjadi penuh oleh Roh Kudus. Kenapa sih kita perlu penuh Roh Kudus hari-hari ini? Saya percaya buat kita yang bisnis, kita yang kerja, kita yang sekolah, kita yang di rumah tangga, makin hari kan makin bingung ya, makin gak jelas ya. Yang namanya prediksi, kalau dulu tuh orang mau di perusahaan bisa bikin rencana 1 tahun ke depan. Ya dulu ada namanya rencana pembangunan 5 tahun, Repelita ya. Kalau sekarang boro-boro 1 tahun ya, betul ya Pak Lukito ya. Bikin rencana 3 bulannya baru jalan seminggu udah berubah ya. Jadi segala macam bisa berubah yang nggak disangka-sangka ya.
baik yang punya usaha juga dakdikduk ya, apakah masih bisa dapat order besok ya, yang kerja juga dakdikduk, jangan-jangan giliran gue yang di PHK kan gitu ya, yang di rumah juga dakdikduk, jangan-jangan masih ganti menu gara-gara suami udah berkurang pemasukannya kan gitu ya, yang belajar lebih dakdikduk lagi, bisa nggak ya orang tua gue nyekolahin gue sampai ke depan dan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita sangat butuh dipenuhi Roh Kudus. Amin. Yes, karena Roh Kudus itu luar biasa. Dia pribadi Allah yang menyertai kita. Nah, jadi hari ini saya mengajak kita sama-sama fokus kepada kejadian yang pernah terjadi di awal pertama kali gereja Tuhan ada di muka bumi, yaitu hari Pentakosta. Saya percaya kalau kita ada di sana, ini luar biasa, sangat sensasional sekali kondisinya ya. Kalau di bioskop ada yang bioskop yang kita digoyang-goyang karena tiup angin serasa hidup kan ya. Kalau ini langsung goyang langsung di tempat ya, karena kita lihat langsung. Nah, 120 orang yang pertama kali itu yang mengalami langsung pencurahan Roh Kudus ya. Kalau kita baca di firman Tuhan ya, di Alkitab ya, di Kisah Para Rasul yang berkumpul di loteng Yerusalem ada 120 orang, bukan 12 orang ya. Ada yang bilang kan murid Yesus 12 ya, potong satu yang main ayunan pakai leher itu ya, Yudas Iskariot yang karena dia habis menjual Yesus kan bunuh diri dia. Enggak, ternyata ada 120 orang ya. Dan 120 orang ini yang pertama kali manusia-manusia pertama yang langsung menerima pencurahan Roh Kudus ke muka bumi. Luar biasa. Siapa di sini Bapak Ibu Saudara yang kemarin ikut ibadah kenaikan Tuhan Yesus di KTC? Boleh angkat tangan? Yang enggak sempat datang, jangan takut, ada di YouTube ya. Dengerin deh, Pak Jeff itu bagus, sangat menjelaskan kita bahwa bagaimana ternyata Allah itu pada saat Yesus naik ke surga, Dia berikan janji. Janjinya dahsyat, akan diberikan kuasa buat kita, dunamis ya. Kenapa? Karena pribadi Allah Roh Kudus itu dicurahkan. Nah, dari 120 orang yang mereka menerima lidah api itu ya, penampakan lidah api, terus kemudian berlanjut kepada 3.000 orang. 3.000 orang ini yang mendengar khotbahnya Petrus kan. Kalau kita ingat baca Kisah Rasul ya, saat teduh kita kan beberapa hari ini kan tentang Kisah Para Rasul minggu lalu ya. Jadi 3.000 orang ini mendengar khotbah Petrus, mereka juga mengalami kepenuhan Roh Kudus, tapi bukan lidah api di kepala mereka. Yang ada lidah api di kepala mereka hanya 120 orang ya. Yang 3.000 mendengar khotbah Petrus dan kesaksian 120 orang itu mereka menerima kepenuhan Roh Kudus. Apa hebatnya sih 3.000 orang itu nggak terima lidah api? Kalau lidah api kan lebih sensasional ya. Kalau zaman sekarang bisa selfie, kan keren ya, wah di TikTok ada lidah api, wah. Tapi mereka nggak mengalami gitu yang 3.000 ya, tidak mengalami terima lidah api seperti yang 120. Tapi kita mau lihat ada perkara yang ajaib yang terjadi di atas mereka, di atas 3.000 orang ini. Kita mau lihat ya, baca sama-sama satu ayat demi satu. Kita mau perhatikan apa yang terjadi sih dengan 3.000 orang ini. Ayat 42 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada kata yang menarik ya? Waktu saya baca ayat ini, kata yang menarik tahu gak Pak? Selalu. Selalu gampang gak? Susah lagi. Disuruh ketemu, udah ponsel kah, udah datang ibadah, kok sudah datang pertemuan doa lagi ya. Ini selalu loh, selalu tuh sering ya. Kita aja sekarang hitung-hitungan ya, gue udah berbuat banyak di mana, me time gue mana gitu ya. Tapi mereka enggak, dan mereka bertekun dalam pengajaran Rasul. Bertekun apa? Bertekun tuh duduk, matanya melotot, bukan cuma melotot. Kadang-kadang ada orang di sini enggak sih, lu jauh di sana. Mata melotot, otak kosong, kan gitu ya. Dulu saya gitu tuh ya, istri saya sharing, mata saya melotot, tapi otak saya kemana-mana langsung gini-gini, gitu ya. Jadi mereka ini bertekun, mata melotot dan memperhatikan, menyimak. Luar biasa. Saya percaya Kak Budi pasti semangat kalau Jumat semua kayak gitu ya, mata melotot, semangat. Kita yang di depan ini semangat banget ya, di sini juga ya.
Nah, mereka itu selalu berkumpul dengerin pengajaran, bukan nonton lawak atau nonton film ya. Bukan lagi nonton bola kan U23 mungkin pada menonton ya. Tapi ini mereka enggak, mereka dengar pengajaran, dengar pengajaran tuh bisa melotot ya, semangat. Itulah luar biasanya. Dahsyat banget nih jemaat. Lihat lagi ayat 43, baca sama-sama 43. 1, 2, 3. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan mujizat dan tanda. Nah, dalam terjemahan The Passion Translation edisi Indonesia katakan demikian. Setiap orang dipenuhi apa? Kekaguman yang kudus dan mendalam. Jadi ternyata ketakutan yang dikatakan ayat 43 ini bukan yang takut seperti nonton film horor. Wih, takut, bukan gitu. Tapi ketakutan dia itu kagum karena ada Allah yang kudus. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah alami ini kan? Pada saat dari sebuah ibadah atau doa pribadi, wih, rasanya Tuhan itu begitu dekat. Kita sampai rasanya merasa nggak layak. Bahkan kita bisa berlutut tanpa disuruh. Ini terjadi. Mereka itu hadir selalu bertemu dan mereka mengalami itu bukannya setahun sekali, bukannya sebulan sekali, tapi pada saat setiap kali mereka ketemu itu sering mereka alami. Wih, ini dahsyat banget. Lihat lagi ayat 44, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan semua orang yang telah menjadi percaya apa? Tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah lihat di sebelah ada handphone teman sebelahmu, tanya itu punya siapa? Ini kepunyaan mereka itu kepunyaan bersama. Nggak masuk akal bro ya. Hari ini kita harus jaga properti kita, gitu ya. Kalau perlu kita harus pastikan tidak ada yang mengambil. Nah ini kepunyaan mereka, dia kepunyaan bersama. Luar biasa, nggak pernah ada komunitas kayak gitu, tapi ini terjadi. Ya, hebat banget. Lihat lagi ya, ayat ke-45. 1, 2, 3. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Wah, kalau ibadah Paleo Hadi setiap minggu ada yang menjual harta miliknya. Wih, minggu ini saya jual mobil saya. Wah, bawa duit kemari ya. Terus besok saya jual ruko saya. Wih, luar biasa tuh. Itu terjadi. Dan setelah dijual, uangnya buat siapa? Bukan cuma dibagi ke komselnya aja, bukan cuma di grupnya aja, tapi kepada semua orang yang hadir sesuai keperluan. Nggak peduli dia aku kenal atau enggak, dia kemarin kecewain aku atau enggak, pokoknya kalau dia butuh itu duit boleh dikasih. Hebat sekali kan? Hebat sekali, itu ajaib sekali. Seperti kita ada di planet lain ya. Karena yang kita tahu kalau kita mengasih harus timbal balik dong ya. Gue kan udah perhatiin lu, besok kalau gue ada masalah lu mesti perhatiin gue dong. Kan kemarin gue udah besuk lu pas sakit, sekarang gue lagi sakit lu mesti besuk gue dong. Kemarin gue kirimin kembang ya, seharga 200.000, lu mesti kirim juga dong ya. Masa cuma kirim bangkau kan gitu ya. Nah kita sering kali itu kasihnya itu kasih timbal balik, itu bukan kasih, tapi ini luar biasa. Saya percaya kalau di Jakarta ada komunitas kayak ini, kita pasti berbondong-bondong kepingin tahu kan, tertarik sekali ya. Nah kita mau lihat lagi ayat ke-46, baca sama-sama 1, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul kapan? Tiap hari lo kumpul. Bapak Ibu Saudara kumpul di sini berapa hari? Seminggu ada yang sekali, ada yang 2, ada yang 3. Itu aja udah tambah ngomel-ngomel. Apalagi si Kak Budi, pertemuan lagi kan gitu ya. Ini kapan? Tiap hari bro ya. Tiap hari. Terus udah gitu dibilang apa lagi? Lanjut. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Susah gak teman PKS cari rumah buat komsel? Komsel ada 20 orang, tapi selalu rumah mau dipakai komsel cuma rumah dia doang, si PKS aja, atau cuma 2. Yang lain tanya, besok di rumah kamu, oh jangan deh. Kenapa? Repot kita terima komsel.
Ntar berantakan, gue mesti nyapu-nyapu. Itu komsel kita banyak anak kecil, tato pajangan jadi pecah, WC jadi berantakan. Jangan sampai komsel di rumah kita, jangan. Di sini nggak ada sih, di Kelapa Gading banyak. Nggak ada yang ngaku gitu. Nah, tapi ini lihatin, bisa rela rumahnya dipakai giliran. Ya, teman-teman yang sering rumahnya dipakai buat komsel, kira-kira enak apa enak ya? Sebelum mulai kita mesti siapin dulu kan. Komsel katanya jam 8, jam 7. Kita yang punya rumah mesti siapin dulu dong. Kita bersihin, geser-geser sofa, taruh makanan, minuman. Kita tunggu komsel jam 7, datangnya jam berapa? Jam 8. Sering kayak gitu gak? Mungkin saudara gak pernah, saya mah sering di komsel. Terus udah gitu, udah selesai, selesai komsel sampai jam 11, udah malam. Yang penting kadang-kadang ada juga yang nggak bantu rapin kan. Mereka pulang mah enak, pulang tinggal tidur kita di rumah, beres-beres. Ya. Ini setiap hari loh, rumahnya rela loh, hebat kan? Mungkin PKS, sini siapa PKS? Boleh angkat tangan PKS? Aduh, itu pasti mimpinya kita ya. Seandainya komsel saya seperti itu semua, semua rela rumahnya dipakai. Nah ini yang terjadi kayak gitu. Lihat lagi ayat 47 ya. Di sini katakan, kita baca sama-sama, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka kumpul, ganti-ganti rumah, mereka makan dengan sukacita, mereka fellowship, dan mereka disukai semua orang, termasuk tetangganya. Ada yang tetangganya kesel gara-gara kita bikin komsel, bikin ribut sampai malam. Udah jam 11 nggak pulang, di pagar ngobrol-ngobrol ya. Udah gitu parkir di depan mobil orang lagi. Ya, ketawa itu punya pengalaman ya. Kita ditatengin RT, kita datang itu mobil siapa tuh ya? Boro-boro disukai semua orang. Tetangga tempat kita komsel aja sebel gara-gara kita pakai komsel, karena mereka rumahnya jadi buang parkir lah, segala macam ya. Tapi mereka di sini ya disukai semua orang loh. Akibatnya apa? Tiap hari Tuhan kasih tambah. Ya, di sini sih enggak ya. Komsel lain tiap hari semakin berkurang kan gitu. Kalau ini setiap hari bertambah. Oh, luar biasa. Saya percaya ini pengalaman yang sangat ajaib itu lebih ajaib daripada kita lihat orang yang buta melihat. Orang yang buta melihat mah hebohnya cuma sesaat, ya. Setelah dia lihat kan udah. Emang semua yang datang buta semua? Kan enggak ya. Paling yang sakit 1-2 ya. Mujizat bagus itu bagus. Tapi gemanya itu tidak sekuat ini. Karena ini terjadi setiap hari, dan yang berubah adalah karakter, gaya hidup. Perubahan gaya hidup dan karakter lebih susah daripada penyakit sembuh. Penyakit fisik bisa sembuh, tapi yang namanya pelit mah pelit aja sih. Sering ketemu gitu. Gue mah berharap ya habis didoain kahana dia itu sembuh terus dia jadi murah hati. Enggak loh. Habis didoain sembuh pelitnya makin pelit. Supaya gue nggak masuk rumah sakit lagi, gue mesti hemat kan gitu ya. Nah, jadi ternyata mujizat pemulihan perubahan karakter hati itu ternyata ajaib. Ini dari mana sih mereka ini terjadi dimulai dari Pentakosta. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, nggak ada ceritanya seperti itu. Saudara bisa cari dari Perjanjian Lama sampai di Kisah Rasul, nggak ada cerita komunitas seperti yang ada di Kisah Rasul, nggak ada. Itu baru ada sejak Roh Kudus dicurahkan di Pentakosta. Ada dunamis, kuasa supranatural itu. Dan itu membuat jemaat mula-mula itu mengalami kehidupan yang ajaib. Terus pertanyaannya, itu kan di Kisah Rasul. Nah kita sekarang di tahun 2024 ini gimana? Kita perlu ingat, firman Tuhan bilang gini, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak. Artinya sekarang itu kita nggak perlu lagi minta Tuhan Roh Kudus datang dong, masuk
dong, welcome dong. Wah, lu kurang nunduk, lu mesti sujud. Ya, makin sujud, tengkurap gitu ya. Biar Roh Kudus turun. Enggak perlu gitu lagi. Kapan Roh Kudus hadir di hidup kita? Pada saat pertama kali kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan, saat itulah kita lahir baru dan Roh Allah dunamis itulah masuk ke dalam hidup kita. Karena firman Tuhan bilang, nggak bisa kita memanggil Allah itu ya Aba ya Bapa kalau bukan Roh Allah sendiri di hati kita. Jadi sebenarnya kita ini semua di sini memiliki Roh Allah. Lihat kiri kanan, jelek-jelek ini gue juga punya Roh Allah ya. Ya, enggak jelek sih, bagus-bagus gini ya. Kadang-kadang mau ngomong soalnya. Nah, kita sekarang mau lihat sebelumnya ya. Sebelumnya dari 3.000 orang ini kondisi kayak gimana sih ya? Jadi 3.000 orang ini ya, ada banyak tafsir menjelaskan 3.000 orang ini yang dikumpul di Yerusalem itu memang datang dari macam-macam negara di sekitar Israel waktu itu. Nah, mereka ini sebenarnya ada orang Yahudi, tapi yang sudah mencar di mana-mana. Kenapa tafsiran itu berani mengatakan demikian? Karena mereka semua itu menyembah Allah Yehova yang sama. Mereka datang ke Yerusalem bukan untuk liburan atau Holy Land Tour, bukan ya. Tapi mereka datang untuk ritual agama Yuda, yaitu hari Pentakosta. Itu ada hari Pentakosta sejak dari zaman perjanjian lama itu, seperti hari Paskah juga. Jadi mereka datang. Nah, mereka datang itu sebenarnya kondisi seperti apa sih waktu itu? Kan waktu itu yang berkuasa di sebagian besar bumi adalah kerajaan Roma. Kerajaan Roma itu kerajaan super power saat itu. Dia menjajah banyak negara. Jadi orang-orang yang datang ini pun juga ada dalam negara jajahan Roma. Pernah nanya gak atau pernah dengar cerita gak dari opa atau oma kita tentang bagaimana sih rasanya hidup dalam penjajahan Jepang dan Belanda dulu? Saya percaya kondisi kita kalau hidup dalam penjajahan gak bisa seenak ini kan. Kita bisa ngatur kapan kita mau sekolah anak kita di mana, kita bisa atur kita mau beli rumah di mana, kita bisa atur kita mau nabung di mana, nggak bisa. Kalau kita hidup dalam penjajahan, kapanpun si penguasa mau ambil duit kita, dia bisa ambil. Kapanpun dia itu mau istilahnya perintahan kita pindah rumah yang mau dipakai, dia bisa lakukan. Kenapa? Karena penjajah itu memang otoriter. Dia memang punya tujuan ada memeras negara-negara penduduk yang dijajah, itu namanya penjajah. Nggak ada yang penjajah itu yang sopan santun, nggak ada gitu ya. Nggak ada ya. Jadi bisa dibayangkan mereka ini datang ke Yerusalem dengan kondisi yang pertama itu kondisi takut. Karena mereka orang jajahan. Mungkin punya masalah di kehidupan mereka, datang ke sana, ada rasa takut. Ketidakadilan, iyalah hidup dalam penjajahan, pasti diperlukan keadilan. Kepahitan, bisa jadi rumahnya baru saja diambil, terus anaknya baru saja juga mungkin diambil untuk dijadiin budak. Apalagi kebingungan apa? Iya, katanya kita itu punya Allah yang akan memberikan Mesias, membebaskan kita. Mana nih kok nggak datang juga? Mereka bingung. Ada banyak janji di firman Tuhan, di kitab Taurat tentang janji Allah, tapi kok mereka nggak dapatkan? Kesendirian, mereka merasa sendiri. Pada saat mereka mengalami, kenapa kayaknya nggak ada yang bela mereka? Dan terakhir putus asa. Ini adalah orang-orang yang ada di dalam penjajahan, termasuk juga orang yang dijajah oleh iblis. Saat hidup kita dijajah oleh iblis, kita intinya akan hilang itu damai sejahtera. Karena yang ada ketakutan, ketidakadilan, kepahitan, kebingungan, kesendirian, putus asa. Saya percaya nggak perlu harus mereka di zaman dulu yang ngalamin, kita pun juga sekarang bisa ngalami kan lewat masalah yang kita hadapi. Nah, tapi mereka ini datang dengan kondisi seperti ini. Terus mereka kan dengar kan khotbahnya Petrus, karena saat itu mereka lihat sendiri 120 orang itu di loteng, heboh banget tuh. Mungkin goyang-goyang nyala terang gitu karena ada lidah api. Petrus terus kemudian berkhotbah, ya. Nggak pakai sound system ya, tapi bisa dengar tuh 3.000 orang ya. Itu benar-benar suara yang Tuhan pakai ya. Dan sebelum itu kan mereka dengar itu 120 orang itu ngomong bahasa yang mereka kenal, karena bahasa dari asal negara mereka ya. Nah, khotbahnya Petrus itu luar biasa, menceritakan bagaimana Allah itu sudah menjanjikan
Ya, kalau Bapak Ibu Saudara baca ayatnya itu gitu ya, menceritakan. Dan di akhir dari khotbahnya Petrus, kita mau lihat ya, di akhir dari khotbahnya Petrus ya, dia ucapkan sebuah kesimpulan yang sangat luar biasa. Dan inilah yang mengubah hati 3.000 orang yang mendengar waktu itu ya. Kita baca sama-sama. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus itu adalah Mesias. Jadi inilah kesimpulan khotbahnya Petrus. Orang-orang Yahudi yang waktu kumpul 3.000 itu, mereka itu seperti dicelikan. Oh, ternyata Yesus yang kemarin itu disalibkan, yang kita sangka penjahat, itu adalah Mesias. Itu sebenarnya adalah Mesias yang dijanjikan sejak dari Abraham, sejak dari leluhur, bahwa Allah akan berikan Mesias yang membebaskan umatnya. Tapi itu yang ternyata Tuhan kasih. Nah, pada saat mereka mendengar ini, apa yang terjadi? Coba lanjut ke ayat 37. Kita baca sama-sama lagi ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Mereka semua itu tertemplak terharu. Ya ampun, ternyata aku salah sangka. Aku pikir Yesus itu adalah penjahat, penipu, pengajar sesat. Tapi ternyata itu Mesias sendiri yang Tuhan janjikan. Mereka itu merasa sadar itu dosa mereka. Mereka dijamah. Karena saat itu sebenarnya mereka itu menerima sebuah truth kebenaran dari khotbahnya Petrus. Disitulah yang namanya mereka 3.000 orang menerima truth encounter. Truth encounter bahwa ternyata Mesias sudah diberikan oleh Allah. Pada saat mereka sadar itu, mereka yang pertama, mereka pasti bersyukur. Kenapa? Mereka bersyukur karena Allah itu ternyata tidak pernah lupa janjinya. Janji Allah tentang kedatangan Mesias yang mereka dengar dari leluhur mereka, dari Abraham sampai hari itu, ternyata Tuhan genapi. Mesias itu datang. Dan mereka sadar bahwa ternyata yang mereka suruh salibkan itu ada Mesias itu sendiri. Ini kebenaran yang Petrus sampaikan. Itu membuat mereka itu sadar. Dan mereka itu benar-benar menyadari betapa Allah mengasihi mereka. Saat itulah, setelah mereka sadar tentang truth kebenaran yang sebenarnya, mereka mulai mengalami kasih Allah. Mereka, aduh, Tuhan itu luar biasa ya. Ini saya ngomong pakai bahasa saya sendiri ya. Itu kenapa dikatakan terharu, karena mereka itu sangat menyadari Allah itu begitu baik buat mereka. Dan apa yang terjadi setelah ayat 37 itu, itulah yang terjadi di ayat yang setelahnya. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bukan lidah api yang mereka alami, tapi mereka mengalami pencerahan. Dan itulah membuat semuanya ini adalah hilang. Mereka datang dengan ketakutan, mereka datang dengan kepahitan, mereka datang dengan kondisi yang menderita karena hidup dalam penjajahan. Mereka datang ke sana, mereka dengar khotbah Petrus yang seperti gak ada hubungannya dengan apa yang mereka alami, ya. Tapi di situ mereka diingatkan tentang kasih Allah, tentang janji Allah. Itu membuat hati mereka berubah-ubah. Dan terjadilah yang tadi kita baca. Jadi kehidupan jemaat mula-mula yang hebat kayak gitu tuh, bisa mereka itu bersekutu, ya, mereka itu bersungguh-sungguh bertekun, saling memberi, menjual barangnya. Itu backgroundnya itu bukan dari orang yang baik-baik. Background itu mereka dari orang yang hopeless, yang tidak punya pengharapan alias madesu, masa depan suram. Ya. Mereka mungkin berpikir setelah mereka datang ke Yerusalem untuk acara Pentakosta, mereka pulang akan kembali. Ya, kenapa penjajah Roma tetap masih ada? Tapi karena Pentakosta itu, saya percaya kalau mereka kembali ke negara mereka, mereka berubah. Mereka ngalami ini. Mereka alami revival. Oh, luar biasa. Jadi saya rangkum
Karena walaupun mereka datang dalam kondisi yang sulit, tertekan, punya masalah, mereka nggak merdeka. Tapi saat mereka menerima kebenaran, truth encounter, mereka itu menyadari akan kasih Allah, bahwa Allah itu nggak melupakan mereka. Dan setelah mereka mengalami love encounter, disitulah mereka mengalami power encounter. Mereka bisa menang atas semua intimidasi perasaan yang membuat mereka tersiksa. Apakah mereka tetap dalam penjajahan Roma? Ya. Di dalam Kisah Para Rasul, Romawi tetap berkuasa. Ya, tapi hati orang-orang ini sudah berubah. Makanya mereka menjadi komunitas yang disukai semua orang. Orang pada heran, nih gila nih orang-orang nih. Lu orang kan masih dalam penjajahan Romawi. Lu orang kan nanti juga pulang, kemungkinan besok tanah lu juga diambil. Tapi lu bisa happy, ya. Kok lu malah bisa istilahnya nggak simpen duit buat sendiri, tapi lu bisa bagi-bagi ke yang lain. Ini aneh banget. Kenapa? Itulah komunitas yang mengalami revival karena kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, mau gak kita alami ini? Haleluya. Saya mau, Kak. Saya mau, Pak. Apalagi masa-masa ini susah. Udah susah, panas lagi Jakarta. Nah, tapi kita kan udah ada lagi Petrus yang khotbah. Terus apa yang bisa kita dapatkan untuk menjadi truth encounter? Itu yang pertamanya adalah kita perlu ingat apa yang pernah Allah lakukan buat hidup kita. Karena saya percaya kalau kita mengalami pengalaman bersama dengan Allah, Allah selalu bertindak untuk meneguhkan firman-Nya. Saya ulang ya, Allah selalu bertindak untuk meneguhkan firman yang ada di Alkitab. Allah nggak pernah bertindak keluar dari apa yang dijanjikan. Kalau ada orang yang, wih Tuhan, itu ajaib luar biasa, kenapa ajaib? Dia mengizinkan aku bercerai. Itu bukannya Allah bertindak ya. Ya, jadi kalau Allah bertindak itu pasti untuk meneguhkan firman-Nya. Jadi kalau kita pernah mengalami kebaikan Allah di masa lalu dan itu meneguhkan firman-Nya, maka kita jadi teguhkan bahwa Dia itu adalah gembala yang baik. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Kita jadi semakin rema ya tentang kebenaran itu. Saat itulah kita akan mengalami kembali kasih Allah. Kita akan ingat tentang kebaikan Allah. Karena kita ingat kejadian dulu ya. Nah, itu akan membuat kita mudah melihat masalah yang sedang kita hadapi. Dan kita bisa menang. Kenapa? Roh Kudus bisa leluasa bekerja dalam hidup kita, memenuhi kita. Itu yang namanya kita mengalami Pentakosta setiap hari. Amin. Nah, saya mau cerita apa yang saya alami. Saya menikah sama istri saya dari tahun 2001 ya. Mungkin saya pernah cerita, ya nggak apa-apa saya cerita lagi. Pada saat kami mau menikah ya, saya berdua kita full time waktu itu di Speed Plaza. Tahu gak modal saya berapa pada saat untuk saya nikah? Modalnya hanya 20.000 rupiah, ya, bukannya euro, bukan ya, 20.000 rupiah ya. Dan tidak ada emas batangan, gak ada ya. Dan warisan dari ayah saya udah meninggal, warisannya mobil Panther, ya, mobil Panther B3RV itu warisan ayah saya. Tapi karena saya dan istri saya waktu itu kita masih bangun hubungan ikut BPN ya. Dan kita itu sangat tahu bahwa memang Tuhan menghendaki kita menikah, Tuhan memberikan tanggalnya. Kita percaya, kita jalani, dan Tuhan cukupkan luar biasa. Jadi para single di sini yang sedang bangun hubungan, yang sedang ikut PMG, jangan pernah khawatir ya. Amin ya. Kalau itu dari Tuhan, Tuhan akan sediakan dananya. Amin. Malu-malu yang single, yang kenceng lah gitu ya. Jadi Tuhan cukupkan ya, dan kita bisa menikah nggak ada utang. Puji Tuhan ya, nggak ada utang ya. Kita terus sudah gitu bisa ya bikin resepsi kecil-kecilan ya. Terus sudah gitu kita bisa kontrak rumah di Kelapa Gading juga, jadi nggak jauh dari keluarga. Ajaib, nah keajaiban itulah yang selalu saya ingat selama saya menikah. Ya, jadi kalau saya bangun tidur dari istri saya, gila banget gue bisa nikah sama wanita ini ya. Dulu aja masih lagi single, boro-boro mau biayain orang lain, belum habis bulan duit ditabung udah mau habis ya kan gitu ya. Tapi ini Tuhan bisa cukupkan. Jadi saya setiap kali ingat kebaikan Tuhan, karena saya ingat kebaktian Tuhan, jadi saya ingat bahwa akan janji Tuhan. Karena saya ingat firman-Nya, truth encounter, saya ingat kebaikan Tuhan, saya mengalami love encounter, akhirnya saya mengalami power encounter. Saya nggak khawatir ya. Nah, pada saat di Kelapa Gading, sebelum
Pak Jokowi jadi gubernur, ya mungkin yang di Kelapa Gading, ya mungkin teman-teman di Harapan Indah sama lah ngalami ya, yang namanya banjir itu kan jadi langganan ya. Nah, jadi tahun 2007 ya, tahun 2007 itu ada banjir terberat ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang di Bekasi juga ngalami ya. 2007 itu MKG yang kiri atas ya. Itu banjirnya itu kalau kemarin juga banjir, tapi cuma ya sehari, 2 hari juga udah kering. Ini hampir seminggu, ya, 6 hari kayak gitu ya. Dan juga itu yang di bawah itu apa, Moy itu ya. Wah, udah kayak gitu ya. Nah, sebenarnya sebelum 2007 kami udah ngalami banjir juga beberapa kali ya. Total sih 7 kali ya. Sempurna ya. Dan 2007 ini paling tinggi ya, paling tinggi ya. Terus pertanyaannya, oh rumahnya kayu semua, mungkin ya rumahnya aman lah, hamba Tuhan kan dilindungi Tuhan. Banyak orang berdoa semua kena bencana, dia enggak gitu. Nah saya juga berdoa sih, tapi akibatnya gini rumah kami ya. Itu rumahnya, itu mobil satu-satunya mobil warisan papa saya tuh ya. Itu bukan mobil amfibi, bukan. Jadi itu kerendam juga tuh. Dan rumah kami dulu nggak ada loteng, ya tahu sendiri nggak ada loteng ya. Sudah lah, ya barang-barang alhamdulillah kan gitu ya. Jadi semua direlakan gitu ya. Termasuk di foto pengantin juga direlakan ya. Nah itu kerendam ya. Nah yang serunya kan pada saat lagi hujan lebat-lebatnya, itu kalau masa malam ya hujan ya, pagi ya, pagi hujan, semua tetangga heboh panik ya, ada keluaran mobil apa segala macam karena kami di gang kan. Cari tempat yang tinggi kan gitu ya. Ada keluarannya. Saya juga sempat tergoda untuk ikut panik ya. Kenapa? Karena hujannya lebih lebat daripada sebelumnya ya. Tapi saya itu selalu belajar kalau mengalami masalah, saya selalu berusaha ingat kebaikan Tuhan. Jadi pada saat ini saya selalu ingat, iya ya, gue kenapa panik ya? Ini rumah kan juga kita dapetnya juga anugerah sih ya. Ini ada cerita lagi, ini satu sesi lagi sih. Jadi ada kebaikan Tuhan. Saya ingat pernikahan saya aja itu banyak anugerah Tuhan. Jadi pada saat saya ingat kebaikan Tuhan, saya diteguhkan oleh firman Roma 8 ayat 28 ya. Nah, karena firman dan kasihnya itu yang saya ingat, saya mengalami breakthrough. Saya tidak terintimidasi oleh kekhawatiran tetangga-tetangga. Terus kemudian istri saya juga mengalami hal yang sama. Kita sama-sama sepakat ya, kita harus mengungsi. Waktu itu tahun 2002, anak kami itu belum 2 tahun ya. Anak kami kita cuma 1 ya. Nah jadi apa yang kita lakukan? Apakah kita mau mengungsi ke rumah orang tua saya di Gading Elok? Samanya di sana udah mulai banjir. Yang paling mungkin kita mengungsi ke rumah cici saya di Gading Kirana. Yang tahu Kelapa Gading tentu tahu betapa dekatnya dari BCS Bangun Cipta Sarana, Jalan Harta 2 itu tempat rumah Pak Budiman di sana juga, ke Gading Kirana. Gading Kirana itu ada McD dekat Mall Harta Gading. Dekat kan? Kalau naik mobil dekat. Pas ada lagi banjir kan nggak bisa ada mobil ya. Kita harus jalan ya. Tapi karena kita itu sudah breakthrough menang terhadap semua kekhawatiran dan kecemasan, terus kita ngomong sama Gita ya, yuk kita mau arung jeram ya, kita mau jalan-jalan ya, kita pakai baskomnya dan itulah Gita ya, ya itu baskomnya, kita kasih aqua gelas, kasih keju slice ya, wah kita pokoknya nikmati, kita bisa foto-foto ya, orang sampai lihat ini gara-gara rumahnya udah kerendam jadi stres kan gitu. Anak saya pas jalan bisa dadah sama orang gitu. Jadi banyak orang juga ikut happy ya, karena anak kami itu ceria sekali waktu itu ya. Dia pikirin, wih luar biasa papa mama ngajak saya untuk adventure gitu ya. Dia senang sekali gitu ya. Nah akhirnya kita lewat dan ini menjadi momen yang sangat berharga ya. Kenapa? Kami berhasil menjadi contoh, jadi teladan buat anak kami ya. Betapa kalau hidup kita ada di tangan Tuhan, dan Tuhan yang kita kenal Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi. Sekalipun dia kasih masalah, setelah masalah pasti ada berkatnya ya. Dan memang setelah itu luar biasa, rumah kami bisa bersihkan, dan ajaibnya beberapa tahun kemudian Tuhan bisa kasih berkat, kita bisa renovasi, rumah dinaikin hampir 2 meter. Jadi saya mau banjir lagi silakan, kita aman. Karena waktu banjirnya segini kan jadi. Nah, jadi banyak anugerah Tuhan. Nah, setelah di tahun 2020 ya,
2020 ya setelah itu Jakarta masih banjir-banjir ya. Tapi bersyukur sih setelah Pak Jokowi dan Pak Ahok jadi gubernur ya, itu daerah kami itu banyak mengalami perbaikan. Tapi tetap ada banjir ya. Tahun 2020 ya, anak kami kita udah SMP kelas 1 ya. Rumah kami nggak banjir, kering. Kemarin udah naikin 2 meter kan gitu. Tapi di jalan tetangga-tetangga pada kebanjiran ya. Apa yang saya lakukan? Biasanya kalau rumah kita nggak banjir, di luar banjir kan kita mendingan di rumah kan. Kita ngopi, bikin Indomie, kan makan Indomie paling enak kalau lagi banjir kan gitu ya. Asal kita nggak kebanjiran ya. Terus udah gitu sambil nonton. Tapi waktu itu saya ajak ya, karena kita juga minta, ayo dong lah kita ke banjir ya. Anak kami ini memang luar biasa. Pada saat kelas 2 SD, dia ada tes di sekolahnya. Ada pilihan ini, pilihlah apa kejadian yang membuat kamu sedih atau istilah sengsara ya, tidak baik gitu. Ada pertama banjir, kedua itu pesta ulang tahun, ketiga itu tamasya. Terus anak saya nggak bisa milih, gurunya bingung. Ini kok anak nggak bisa milih? Itu kan banjir kan bencana. Terus istri saya tanya, kamu kenapa nggak milih itu? Anak saya bilang, itu banjir itu asik ya. Jadi bukan bencana. Kenapa? Karena di otaknya dia itu disitulah dia melihat ada kebaikan Tuhan. Dia bisa melihat ada kasih Tuhan ajaib ya di tengah bencana. Orang bisa melihat kebaikan Tuhan. Tapi gak heran kalau kita ada di dalam Kristus. Amin. Mau kita itu mungkin divonis sakit seperti apa, didoain belum sembuh-sembuh, tapi sukacita Allah tetap bisa ada dalam kita. Asal pengharapan kita gak hilang. Nah, di tahun 2020 ini saya ajak anak saya, yuk kita kesana ke rumah beli barang gitu, beli apa segala macam bawa tuh ya, ngalung lagi banjir ya. Dia happy dan saya punya tujuan apa saya ajak dia. Saya mau ajak dia, kamu jangan pernah lupa di peristiwa seperti inilah kamu pernah melihat kebaikan Tuhan. Jadi saya ajarkan kepada anak saya, istri saya juga, kami ajarkan bahwa kalau kamu punya masalah, yang pertama itu ingat kebaikan Tuhan yang pernah kamu alami. Itu aja dulu. Jangan ingat ayat dulu ya. Susah kan lagi punya masalah kita ingat-ingat ayat. Gak ada gunanya. Yang paling gampang ingat aja kejadian apa yang Tuhan pernah lakukan yang baik buat kamu. Nah kami tahu bahwa peristiwa banjir itu sangat membuat dia terkesan. Jadi waktu itu saya ajak dia untuk dia ingat. Untuk apa? Untuk dia merasa bersyukur kembali akan kasih Tuhan. Dan kita tahu kalau orang sudah mengalami kasih Tuhan, masalah sebesar apapun itu nggak ada artinya lagi. Amin. Karena dia sudah sanggup melihat Allah yang lebih besar daripada masalahnya. Kalau kita nggak sanggup lihat Allah lebih besar dari masalah kita, kita akan lihat masalah kita lebih besar daripada Allah kita. Jadi biarkan hati kita, pikiran kita fokus kepada kebaikan Tuhan. Nah, kemarin malam anak kami telepon ya, anak kami sekarang kuliah di Brawijaya Malang ya, masuk semester kedua. Anak kami itu senang sekali organisasi kemahasiswaan, ikut himpunan mahasiswa. Baru masuk semester 1 dia udah langsung ikut menjadi organisasi mahasiswa untuk panitia penerimaan mahasiswa baru di tahun depan ya. Jadi begitu aktifnya. Nah, masuk semester 2, semester 1 dia senang, anak banyak kegiatan, punya banyak teman. Maklumlah anak kami itu orang intim ya. Dia paling suka bangun hubungan. Nah, kalau misalnya dulu pada saat SMA, kalau ada satu momen di mana teman-temannya pada tinggalin dia dan dia nggak punya teman, dia bisa jadi galau sendiri. Wah, dia merasa bencana karena dia nggak punya teman. Nah, kemarin baru dia cerita, papa mama semester ini beda karena nggak punya lagi banyak teman ya. Karena teman-temannya udah pada sibuk dengan teman-temannya sendiri, udah punya kelompok kecil-kecil. Jadi dia punya teman sedikit. Tapi yang ajaibnya, dia bilang gini, tapi papa mama, Tuhan ingetin kita bahwa justru di dalam kelompok yang kecil inilah Tuhan lagi mau ajar. Jadi kita bersyukur. Buat saya dan istri saya, ini adalah mujizat. Buat kami itu revival yang dialami anak kami. Karena dia bisa menang terhadap perasaan sendiri ya. Nah, bagaimana kalau kita punya anak, bisa punya anak seperti itu? Mulailah dari sekarang. Seberapa umur anak kita, nggak ada kata terlambat untuk kita jadi teladan buat anak kita. Jadilah kita teladan. Bagaimana kita mencontohkan kalau punya masalah,
dapatkan janji Tuhan kembali, ingat kebaikan Tuhan, dan itu akan membuat kita mengalami. Pada satu diajarkan, anak kita juga akan mengalami revival setiap hari. Amin. Nah, ini adalah stepnya. Mau mengalami Pentakosta setiap hari, alami kembali kasihnya Tuhan. Bagaimana untuk mengalami kembali kasih Tuhan? Ingat aja kebaikan yang pernah Tuhan kasih di dalam hidupmu. Karena pasti kebaikan Tuhan akan membawa kita seperti hidup lagi janji Tuhan, firman Tuhan itu. Dan itu akan membuat kita mengalami revival. Apa yang mau kita lakukan sekarang, Bapak Ibu Saudara? Kalau misalnya saya cuma khotbah sampai di sini selesai, bagus pulang, udah lupa gitu aja ya. Tapi saya rindu ya, supaya kita semua paling enggak kita belajar satu hal. Yuk kita mau sama-sama belajar, karena saya percaya setiap kita datang ke sini pasti ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Mungkin masalah besar kecil itu beda-beda di antara kita. Ada yang punya masalah tentang kondisi kesehatannya dengan datang kemari. Ada yang sedang mengalami masalah keuangan, masalah ketidakjelasan di dalam pekerjaan di kantor, dengan usaha, hubungan suami istri, dengan anak, dengan keluarga besar. Masalah-masalah yang kita hadapi membuat kita jadi gelisah, jadi takut, merasa sendiri. Oh, nggak kita mau praktek ya? Bagaimana kita mau praktek? Ini pada saat pemain musik memainkan sebuah lagu pujian, coba kita renungkan ya. Kita ingatin satu aja, kebaikan Tuhan apa yang pernah kita alami secara pribadi yang paling berkesan. Ingat kembali kejadian itu ya. Kalau kita pernah disembuhkan dari sakit dan itu sangat berkesan buat hidup kita, kita biarkan imajinasi kita dibawa lagi dalam kondisi itu. Saat bagaimana kita sadari aku disembuhkan. Kalau kita pernah mengalami kebaikan Tuhan saat kita sedang terjepit, hampir kita mengalami penganiayaan atau kecelakaan, tapi Tuhan tolong. Dan di situ waktu kita sangat menyadari tentang janji Tuhan. Coba kita ingat lagi kejadian itu. Atau kalau kita pernah mengalami kondisi kita kekurangan uang, kita nggak tahu, nggak punya uang lagi untuk besok. Kita bingung, besok harus bayar uang sekolah anak atau bayar cicilan. Tapi pada saat besok, pada waktunya kita lihat rekening ada berkat masuk, dan di situ kita sangat menyadari Allah itu nggak pernah lupa akan kita. Kita biarkan Roh Kudus pagi ini membawa ingatan kita, imajinasi kita kepada kebaikan itu. Biarkan Roh Kudus memimpin kita. Ingat kebaikan Tuhan. Dan biarkan kita juga dibawa ingat tentang janji Tuhan, firman Tuhan yang hidup saat itu. Kalau saya diingatkan tentang Roma 8 ayat 28, mungkin saudara diingatkan ayat yang lain. Saudara diingatkan tentang Allah Gembala yang baik. Biarkan itu kembali hangat di hatimu. Biarkan kita nggak terganggu kiri kanan, fokus dengan kebaikan Tuhan yang pernah kita alami, sampai hati kita kembali hangat. Tuhan menyerahkan semua imajinasi, memori kami untuk membuat kami itu benar-benar kembali penuh oleh kasih. Bapak Ibu Saudara bisa buka mata, coba lihat ke depan. Kalau saudara sudah merasakan kehangatan kembali kasih Tuhan itu, saya mau bacakan lirik lagu ini.
Ini lagu luar biasa. Di sini katakan demikian, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Kenapa saya mau ajak kita perhatikan lirik lagu ini? Karena seperti tadi saya katakan, mungkin saudara datang ke tempat ini dengan membawa masalah. Ada sesuatu yang menekan di pikiran dan di hati. Sadar gak bahwa itu semua ada perbuatan iblis yang tidak suka kita tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Kita sudah terima Yesus, yes, kita sudah sadar ada Roh Kudus, tapi iblis selalu berusaha membuat kita itu tidak menyadari kuasa Roh Kudus itu, dunamis itu. Lagu ini kalimat mengatakan demikian, ku diberikan kuasa dari Raja Mulia. Jadi saat kita nanti nyanyi lagu ini, kita sedang ngomong ke hati kita, Yusuf, sadar, kamu itu sudah diberi kuasa oleh Raja Mulia. Saat kamu bertobat terima Yesus, dunamis Roh Kudus itu sudah ada di hati kamu. Terus dikatakan lagi, kalimat kedua, menaklukkan musuh di muka kakiku. Siapa musuh kita? Musuhmu itu yang membuat kau terintimidasi. Bukan manusia, bukan. Tapi perasaan takut, cemas, gelisah, bingung, merasa sendiri, merasa gak berarti. Itu semua musuh kita, itu semua iblis. Pada saat kita nyanyi lagu ini, kita katakan bahwa aku menaklukkan musuh-musuh itu di bawah kakiku. Dan kalimat berikutnya, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Kita pagi ini kita mau benar-benar pakai. Engkau sudah berikan aku Roh Kudus, ada dunamis, aku mau pakai kuasa. Ingat, kita orang percaya diberikan kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Kita sanggup meruntuhkan kubu-kubu pertahanan di pikiran yang menentang penganan akan Allah. Kita bisa lakukan itu, kita nggak perlu minta orang doakan kita, kita bisa. Karena Roh Kudus ada dalam hati kita. Kita nyanyikan ini, kita katakan ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa yang jadi lawanku? Gak ada. Lanjut di bait berikutnya, kita mau katakan sungguh besar kau Tuhanku. Kalau Tuhan kita begitu besar, gak ada masalah yang sanggup kalahkan dia. Dan dikatakan engkau perisai. Kalau Allah yang jadi perisai, dia sanggup melindungi kita dari segala apapun. Kita harus nyanyi ini sebagai confess iman kita. Biar telinga kita dengar dan bangkit iman kita. Dan kita harus ngomong, aku berdiri dengan iman, bukan atas fakta. Karena mungkin atas fakta gue gak berani berdiri, gue gak tahu besok mau makan apa. Kalau atas fakta gue gak berani berdiri, kenapa? Aduh, pernikahan gue lagi berantakan. Tapi aku mau berdiri atas iman. Iman dalam Yesus Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Dan kita harus katakan, kau yang memberiku kemenangan, Yesus yang berikan. Dan aku mau bersorak merayakan. Dan kita mau sama-sama kan, terpujilah Engkau Raja segala. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu iman. Kuasa
menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang, supaya dunia dapat menyaksikan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Bapak, kami bersyukur buat janji-Mu, kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat Roh Kudus yang menyertai kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, terima kasih buat janji-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kita supaya percaya katakan